Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 19 ayat 19 sampai 20 demikian. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Saudara-saudara sekalian, menjadi bahan ejekan atau istilah kerennya bullying tentu sangat menyakitkan. Tidak sedikit orang yang bahkan membawa luka hatinya sampai dewasa, dan sebagai dampak buruknya, potensi dirinya terkubur, menjadi pribadi yang toksik. Bahkan tidak sedikit yang kemudian tanpa sadar berubah dari korban menjadi pelaku. Hidup mereka menjadi rusak atau paling sedikit tidak maksimal. Berita baiknya adalah sebagai orang beriman, kita tidak perlu dirusak oleh pengalaman yang menyakitkan tersebut. Sebab Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya di atas salibnya. Dia bahkan selalu ada bagi kita dalam setiap pengalaman pahit kita dan sangat memahami semua yang kita rasakan. Sebab dia telah mengalami semuanya, bahkan lebih dari itu. Para prajurit bukan hanya mengolok-olok, tetapi juga menyesahnya berkali-kali sampai seluruh tubuhnya penuh luka. Mereka memakaikan jubah ungu, tentu saja jubah ungu yang lusuh. Memasang mahkota duri sebagai ganti mahkota emas, memberinya sebatang buluh sebagai ganti tongkat kerajaan, dan berpura-pura menyembahnya. Pilatus memasang tulisan di atas salibnya, inilah Raja orang Yahudi, juga dengan maksud mengejeknya. Melalui tulisan itu, secara tidak langsung dia berkata kepada orang-orang Yahudi, lihat, rajamu begitu hina. Tulisan tersebut ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipakai oleh bangsa Yahudi. Bahasa Latin adalah bahasa pemerintah Roma, dan bahasa Yunani adalah bahasa yang dipakai secara umum di segala bagian timur Kekaisaran Roma. Dengan demikian, semua orang yang lewat dapat membacanya dan mengerti maksudnya. Sangat menyakitkan, bukan? Namun, Tuhan memakainya justru sebagai pengumuman kepada semua orang di seluruh dunia bahwa dialah Raja, bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi semua makhluk. Dialah Raja segala raja, Sang pemegang otoritas tertinggi atas segala sesuatu. Saudara, hari ini kita bangga disebut Kristen. Padahal nama Kristen juga berasal dari sebuah ejekan kepada para pengikut Kristus di Antiokhia. Tuhan berkuasa mengubah kata-kata ejekan menjadi kemuliaan. Karena itu, jika kita adalah korban bullying, mari kita hadapi dengan sikap sebagai orang beriman yang sudah dimenangkan oleh salib Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan sebagaimana adanya, orang yang terluka, dan serahkan hati saudara untuk dipulihkan dari semua dampak buruknya. Ampuni semua orang yang telah membuli saudara. Bertobatlah jika sudah terlanjur menjadi pelaku, dan mintalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran saudara. Maka Tuhan akan mengubah semuanya menjadi kemuliaan. Amin.